Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. buat kita semua. Kembali lagi di Channel Ramesan 68 ya. Dan seperti biasa, Saya Jonathan. saya Ari Wibowo. Anak. Saya Harsis Bandio. Oh. Ya. Jadi kita ketemu lagi dan kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa sama Om Ares. Om Ares, sehat Om Ares? Alhamdulillah sehat, kuat, bahagia. Syukurlah. Senang banget lihat Om Ares. Pancaran wajahnya beda ya. Iya. Nah, seperti biasanya. Ada yang bikin senang, ada yang bikin happy sebenarnya. Sangat, karena begitu banyak yang memberikan dukungan. Ya insya Allah berjalannya waktu yang memberikan semangat bertambah. Bertambah Dan apa orangnya? Apanya? Bertambah apanya? Bertambah orangnya, jangan bertambah makhluk halusnya. Jangan. Kalau saya iya, kalau bisa jauh-jauh aja. Iya. Walaupun kemarin juga ada lihat tagnya kan, admin menulisnya kan tarot Ya. di hashtag. YouTube kita, ya. Tapi yang dibahas kajian Quran. Bertolak belakang. Ya Banyak pasti berpikir. orang bingung kan. Itu kelebihan kita. Kalau mereka menganggap itu kekurangan kita, padahal itu kelebihan kita. Iya. Ya. Karena saya mau jelasin bahwa saya nggak mau jadi orang munafik. Saya membaca kartu tarot, memberikan kayak terawangan lewat wadah, pakai air, pakai bunga kantin. Itu belajar atau keturunan atau apa gitu kan? Iya. Jujur, itu diawali karena saya ibadah dan ngaji. Oh, tandanya Tadarusan itu yang belajar. kemarin kita bahas. Ya. Jadi memang itu semua dilakukan lewat ngaji tersebut. karena Om Ares belajar ya, bukan keturunan. Bukan. Karena belajar ya. Bukan juga belajar. Pada saat saya merasa mau menarik diri dari hingar-bingar duniawi, saya ibadah, saya sholat, saya ngaji. Karena dan saya yakini tiang agama itu tidak hanya sholat, ngaji, tadarus itu, gitu. Jadi kalau ada kiranya orang-orang atau mungkin ada yang kenal saya juga yang sekarang bisa baca tarot, ya, yang terima praktek dengan dasarnya itu, jangan lupa bahwa dulunya kalian itu ngaji. Diawali dengan ngaji. Iya. Dasarnya ngaji. Iya. Ini bahasan saya yang deket teman-teman aja lah ya. Mungkin mereka juga nonton kalau mereka mau punya waktu untuk nonton. Gitu loh. Ini memang sampai ada yang belajar terus membuka praktek juga atau gimana sih? Kalau yang saya tahu, yang saya kenal, yang memang mereka ada yang ngaji, yang saya sempat dampingin, ada juga yang datang ke tempat yang pernah saya ada di sana. Yang setahu saya juga bisa baca tarot sekarang atau apa. Kita nggak usah bahas itunya lah. Tapi paling tidak jadilah orang yang memang mengakui pada dasarnya. Ini khususnya yang mengenal saya itu ngaji. Jadi semua berawal dari ngaji gitu ya. Nah, buat teman-teman yang nonton di YouTube kita Ramesan 68, kalau mau komen silakan masuk di kolom komen. Kalau mau ada pro dan kontra nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita bahkan kalau misalnya memang kita tampung berbeda pendapat, boleh aja kita undang ngobrol bareng sama Om Ares. Karena memang nih, ini sih sekedar cerita ya, Om Ares itu dikenalnya adalah paranormal dibayar mahal. Mau ngobrol sama Om Ares aja lu mesti kayak keluar duit, padahal enggak kan Om Ares. Nah, justru sekarang sisa hidup saya mau tumpahkan dengan berbagi ilmu. Ya. Apa sih ilmunya Om Ares? Al-Quran. Ilmunya adalah Al-Quran. Ya. Katakanlah saya membicarakan kitabnya Tuhan. Ya. Sebelum adanya Al-Quran, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Mau kita bahas? Ayo. Itulah. Itu aja sih. Itu aja. Gimana menurut Jonathan? Jadi Om Ares tuh di sini mau terangin bahwa apa yang dia dapat sekarang ini awalnya itu dari Om Ares selalu mengaji. Nah dari situ dia mendapat kelebihan ini. Nah sekarang niatnya Om Ares ini mau berbagi ilmu.
berbagi ilmu, membantu orang-orang yang kiranya perlu bantuan Om Ares. Itu. Betul. Dan kalau misalnya datang ke sini, kita nggak akan pungut biaya sedikit pun. Ya. Benar kan Om Ares? Kalaupun mau konsultasi dengan Om Ares silakan saja. Nanti ada Free. nomor teleponnya kok. Free. Asal datang sini ya. Kalau datang ke studio ya, itu free. Dan tapi kalau misalnya memang butuh Om Ares untuk datang ke tempatnya teman-teman, ya nanti kita obrolin. Itu lain cerita ya. Itu beda cerita. Beda cerita. Ya kalau lihat dari komen-komen, saya juga kan baca komen ya. Itu luar biasa, mereka yang merasa ya mungkin pernah dibantu, yang memberi semangat bahwa Terima kasih ya yang Terima udah kasih support yang sudah support Om Ares. Om Ares dan juga Ramesan 68. Yang kita sempat ngobrol sebelum kita taping YouTube ini, Om Ares tuh bilang sempat ada yang bilang harus ada atraksi katanya. Oh iya. Nah itu gimana Om Ares? Kan Tadi lu saya maksudnya nggak tahu atraksi ya. seperti apa ya? Ya jadi kayak nggak tahu nih, mungkin ada yang atraksi, mungkin di pikiran orang atraksinya itu adalah Makan beli atau apa? bisa jadi makan beli. Nelen api gitu. Itu mah gini. Oh tuh iya aku loh berarti. Yang atraksi aja tadinya pesulap, sekarang jadi apa? magician juga, jadi itu juga dukun. Ya pokoknya dia buka tarot, larinya ke situ Lari kan. ke situ juga. Iya benar. Kalau saya biarkan aja berjalannya waktu, Tuhan punya skenario indah buat Ramesan 68, percaya itu. Yakin, saya percaya. Pokoknya apapun ya mau dilakukan dengan buka tarot itu, tapi jangan lupa dasarnya. Iya. Ya. Nah ini mungkin awalnya Om Ares belajar ngaji ya dengan kitab yang ini ya Om Ya, pakai. ini adalah saksi kitab suci Al-Quran mengiringi hidup saya dari tahun 98 sampai hari ini. Quran ini kelihatan buruk ya, covernya ya. Ada yang pernah bilang, Lusuh gitu ya. ya lusuh. Ada yang pernah bilang kenapa Qurannya nggak diganti karena rusak. Ini karena sering dibaca, Iya ya. bukannya ditaruh di pajangan. Quran itu dibaca dan dikaji. Kaki. Iya ini sampai robek-robek ya Om Ares. Jadi katakanlah kalau saya ada di YouTube ya, channel YouTube membahas seperti apa yang saya lihat, apa yang misalkan terawang gitu ya. Ya dasarnya saya dari sini. Kalau ada yang bilang salah, salahnya di mana? Emang saya punya cita-cita jadi paranormal? Enggak. Iya ya. Semua ini berjalan begitu aja ya Om Ares ya. Kayak udah dituntun ya. Ya. Kalau ada yang tanya kenapa nggak berani tampil, saya nggak mau tampil, maksudnya secara keseluruhan. Nggak usahlah ditampilin, cukup kalau ada yang penasaran pengen ngobrol datang ke sini. Ya. Saya bukan orang pinter. Mungkin kalau orang pernah tahu zamannya siapa Mama Loren, ada Mbak Yu, mereka sah-sah aja. Tapi saya mau beda aja dari yang lain. Iya ya. Gitu loh. Saya bukan orang yang ahli, saya nggak ahli. Saya cuma mau berbagi apa yang saya dapatin ketika saya mengaji. Prosesnya itu waduh luar biasa. Gitu. Ya. Saya sampai susah loh berkata-kata karena apa yang disampaikan sama Om Ares ini dari dalam hati. Iya ya. Jadi mau counter pun mengcounter obrolannya ya kita emang harus lebih Ya, baik dengar. karena gini, pada saat saya menarik diri berangkat ke satu daerah di Jawa Barat lah ya, nggak jauh dari puncak, nggak sampai puncak. Saya didampingi oleh Juz 23. 23 Om Ares ini. ya, Juz 23 itu bicara tentang masa lalu di struktur ain. Kalau dari struktur surat itu Al-Mu'minun. Al-Mu'minun
dipercaya orang banyak. Ya. Nah, surat ke-40 Al-Mu'min, percaya diri. Itu saya didampingin. Dengan naik bis saya ke satu daerah itu. Itu saya lihat juz 23. Di sana berdampingan dengan juz 14. 14 itu ya. 14 dari struktur ain itu kan langkah awal. Pintu hati. Di mana saya memulai langkah saya dengan membuka hati saya. Yang saya baca Quran, bukan novel. Tetap ya diawali dengan Quran. Ya. Dan saya nggak pernah nanya kalau ngaji, tadarus itu lulusnya jadi apa, nggak pernah nanya. Saya jalanin terus. Kalau nggak salah ada yang pernah bilang Om Ares tuh sari tilawah juga ya? Apa Qori atau ya kayak gitulah, saya dapat informasi kayak gitu. Waktu SD pernah jadi juara MTQ. Itu aja. Kebetulan orang tua saya kan juga di masjid itu yang mungkin orang menyebutnya seperti ustazah. Kalau ayah saya itu polisi. Jadi ada tegasnya, ada religinya di situ. Kalau boleh tahu surat yang paling berkesan buat Om Ares apa, dan mungkin nggak bisa dilafalkan gitu loh. Nah, itu dia. Ini mau ngetes apa mau denger suara? Kita mau dengeran, bukan ngetes loh, nggak ngetes. Nggak usah ngaji deh ya. Nggak usah, iya. Coba sini deh. Saya tuh paling suka menyenandungkan ketika habis tadarusan di bulan Ramadan. Iya. Itu udah hampir robek-robek loh. Iya. Ya, robek-robek. Tandanya memang sering Ya, memang Al-Quran yang sering dibaca, ya begitu, semua juga semua sama. Alkitab, segala macam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau panjang apa mau sedikit aja? suka-suka Om Ares. Enaknya Om Ares di hati kayak gimana? Gitu ya? Iya. Insya Allah bisa nih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu nasina wa alimna minhu jahilna warjukna tilawatahu anna al-laili wa anmalan anhar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Segitu aja ya. Ya, itu artinya apa sih? Kalau ada sedikit salah atau apa saya minta maaf karena saya nggak pakai kacamata. Ini berkisah tentang perisai. Perisai, tameng ya? Al-Quran itu adalah tameng perisai. Jadi lihat ada bangsa Romawi dengan pedangnya, dengan perisainya. Ya. Jadi kalau ibaratnya gini, Al-Quran itu kalau dibilang senjata, dipegang sama orang jahat, ya bisa buat kejahatan. Contoh, orang menggunakan ilmu pelet guna-guna, ada dipakai ayat Quran, tapi dipotong kan gitu kan. Oh, jadi nggak lengkap. Kalau dibilang Al-Quran ini sebagai apa ya, senjata buat ngamanin diri, kita bisa pegang. Perisai diri ya? Ya kan, senjata, tapi kalau dipegang sama penjahat bisa melakukan apa aja buat kejahatan. Tapi kalau dipegang sama anggota polisi, tentara kan buat melindungi dirinya, buat melindungi masyarakat. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah, saya melaksanakan pergi haji, saya berkali-kali umroh karena ini. Allah meridhoi
dan selalu biayanya dari orang. Ada yang Ada yang biayain saya. Itu kalau ridho ya. Iya. Sekarang tinggal di Australia. Suami istri itu tinggal di Australia. Tahun 2004 saya berangkat haji. Yang ngeberangkatin saya ONH biasa, saya ONH plus. Yang ngeberangkatin itu ONH biasa. Maresnya ONH plus. Luar biasa ya. Rezekinya memang. Ya, itu aja. Kayaknya memang rezeki jatuhnya tuh nggak salah. Iya. Jadi ada yang banyak barengan waktu itu pada saat itu ngaji ya. Ya, karena memang udah dari kecil saya ngaji. Jadi kekuatan itu. Kok dengar suara saya langsung pada diem Om Ares. Ya, saya nggak beneran dari tadi ya saya bilang saya nggak bisa Berkata counter apa bener. apa obrolan yang disampaikan sama Om Ares. Biasanya saya selalu menarik satu benang merah untuk saya balikin lagi jadi pertanyaan. Ini enggak, ini kayak statement aja udah dari Om Ares menunjukkan bahwa mau menjelaskan ke orang-orang bahwa ya ini seperti ini. Karena saya bilang sisa usia saya mau menghabiskan waktu buat berbagi ilmu. Ilmu yang saya punya ilmu Quran. Kalau ada yang datang beda agama, saya universal. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Jadi yang apapun kita nggak. Kan nggak perlu saya jelasin. Ada pasutri, suami istri ya, pasangan suami istri beragama lain. Ketika ada masalah, saya ngaji di depan mereka. Mereka nangis. Artis itu. Dan problem mereka selesai. Problem mereka selesai dan catat dan perlu digarisbawahi. Suaminya sekarang udah kayak pendeta kalau bicara. Artinya dengan dia mendengar saya ngaji aja bukan dia harus berpindah agama, enggak, dia makin kuat. Bahkan kalau bicara itu kayak pastor, karena selalu mengutip kitab sucinya dia. Kok bisa sampai kayak gitu jadi? Bagus ya. Itu kadang-kadang kita nggak. Sayangnya saya nggak bisa ngundang Pak Sutri artis itu ya, gitu loh. Nggak apa-apa tapi dia dukung saya gitu loh. Dari ceritanya Om Ares sudah cukup kok. Cukup tahu ya. Menggambarkan. Iya. Moga-moga yang nonton nih tergambar juga maksudnya, artinya. Kita nggak perlu tahu siapa Pak Sutri itu, tapi dari ceritanya Om Ares itu sudah cukup. Ya. Ya. Di sini juga mau menjelaskan atau sedikit mungkin kesempatan saya juga mengucapkan terima kasih buat klien-klien saya yang artis yang masih ingat atau sudah lupa. Tetap saya punya komitmen tidak akan pernah menyebut namanya. Itu aja sih. Ya. Melihat sekarang kehidupannya jauh lebih baik, lancar dalam bisnisnya. Segala keputusan dan sikapnya itu luar biasa. Itu aja sih. Kalau mereka lupa, mereka nggak lagi menghiraukan. Tapi saya percaya ada batasannya sekarang karena mungkin penampilan saya kali ya. Iya Om Ares, kan mereka sih mungkin nggak lupa ya. Sekarang ini kan Om Ares menunjukkan itu belakangnya aja, ya. Kecuali mereka paham nih apa yang ada di sini. Ya, makanya kunciannya ini doang. Kalau ngeliat belakang doang, artis-artis juga pasti nggak tahu siapa sih, apa sih. Tapi kalau dia fokus sama ini, pasti tahu ini siapa. Ya, tapi sempat sih Om Ares sempat cerita ada satu artis lah yang tadinya dia bilang nggak boleh nongol lah gitu ya. Tapi akhirnya dia kasih support karena setelah dia udah ngeliat ya Om Ares ya. Kalaupun ngelihat juga nggak akan ngomong kali. Iya, tapi dia support ya. Support lah. Ini ada permen kebiasaannya Om Ares, ini juga ada rokoknya nih, rokoknya Om Ares nih. Moga-moga ada yang lihat kan kita di sponsor. Iya. Kalau saya nggak akan pernah bisa lupa karena saya berawal ya karena menjadi teman ngobrol mereka. Tapi sampai sekarang ada nggak mungkin orang-orang yang tetap bertahan sama Om Ares untuk meminta bantuannya? Ada. Yang orang biasa, artis, pejabat itu ada ya? Apapun itu, siapapun itu. Semua manusia yang pastinya dikasih Tuhan masalah. Gitu loh.
Manusia itu kuat loh, dikasih masalah tuh mereka harus nyelesain. Bukannya Kalau mereka tidak sanggup sendirian nyelesain, paling tidak ada teman ngobrol. nah Ramesan 68 itu akan menjadi teman ngobrol buat teman-teman yang nonton. Ingat ya, teman ngobrol untuk sesuatu hal yang bagus. Ya. Jangan gibah jadi malah nambah masalah. Betul. Karena orang yang gibah itu orang yang banyak masalah. Ya. Gitu. Oke, Om Aris. Kenapa sekarang tidak memandang saya begitu sangat dalam, tapi senyum-senyum? Jadi gini Om Aris, seperti yang tadi saya bilang, apa statement yang udah Om Aris kasih, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya respect dan menurut saya udah nggak usah dipertanyakan. Udah jelas ya? Udah jelas. Udah jelas. Jelas banget. Karena apalagi tadi yang bilang gibah, orang yang gibah itu sebenarnya Orang yang bermasalah. Saya jadi ingat ada temennya istri saya yang kayak begitu gitu loh. Ya makanya tadi saya jadi Gibah terus. gibah gitu. Makanya ya udahlah nggak usah diomongin lah. Teman sendiri digibahin. Teman sendiri gibahin. Karena Bahkan teman saya pun ada kayak gitu. Tapi ya udah. Kita doain aja, kita doain aja. Benar-benar. Dengan adanya masalah-masalah yang dia anggap orang bermasalah sama dia, itu menjadi koreksi yang paling dalam buat dia untuk bisa jauh lebih berubah. Maksudnya adalah koreksi kan gak hanya diri kita, diri orang-orang lain juga sama-sama kita sama-sama koreksi kan. Karena kita maunya jadi lebih baik untuk kedepannya. Bener nggak? Betul. Lo juga gitu kan? Bener. Lo mau jadi yang lebih baik Pastilah. untuk versi lo yang sekarang kan? Iya. Gini aja, jangan pernah takut orang menilai kita yang minus. Jangan pernah takut. Yang terpenting adalah mengenal diri kita, berarti kita mengenal Tuhan kita. Amin. Wahdana dana. Kenapa Om Aris suka sama Lagu ini. Saya ingat lagu ini pada saat salah satu artis ketemu saya, dia keingetan orang tuanya. Saya nggak tahu dia tuh ada keturunan Arabnya atau apa. Dia datang nangis, ada masalah. Nggak tahu kenapa saya nyanyi lagu itu. Yang dia langsung itu lagu kesukaan abah aku. Oh gitu. Gitu. Wih, menarik ya. Iya. Sampai nangis dia. Iya. Ini kalau ini ya. Ini balik lagi nih. Kenapa kok kayaknya agak-agak Jadi gini, gue tuh selalu gini Om Aris. Maaf nih jadi ngomong gue nih ya. nggak tapi apa-apa. Tetap semangat kan tadi? Gue semangat tetap. Jadi gini, gue tuh selalu dibilang adalah orang yang susah berempati, susah tersentuh gitu tuh. Banyak orang yang waktu gue masih siaran, wah, sampai nyokap gue on air sama gue lah ngobrol banyak. Mereka berharap gue nangis dengan keadaan gitu, tapi nggak bisa. Kalau sekarang mau nangis? Bukan. Nah, gue tuh cuma gini, bisa nggak ya Om Aris bikin gue nangis gitu. Tapi kan Alumu ma'asyirakum wala tu'alli jikrikum kulukum ya ihmanu yasirun urban jam'ah. Pindah, hijrah dari yang nggak tahu menjadi tahu. Itu aja. Ilmu itu iya. manggil. Jadi jangan melihat tontonan kita di channel YouTube, cuma ngobrol aja. Ya hayu. Mau obrolin apa? Menurut dia biasa-biasa aja. Nggak apa-apa kok ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau mereka dari biasa-biasanya mengerti apa yang tadi Om Aris ceritain, ya kan? Bener nggak? Pasti jadi luar biasa ya. Bisa jadi luar biasa. Pasti jadi luar biasa. Karena gue pribadi nih ya, Jangan nangis dong. Enggak. Jadi itu tadi nyangkut di hati. Bener, gue nggak bohong, itu nyangkut di hati. Karena Arsya Subandrio Jarang susah nangis. susah nangis. Kenapa mau nangis? Karena gini, Om Harsha lihat saya, Jonathan lihat saya. Itu kayak nggak banget gitu loh.
menjadi sari tilawah di waktu kecil. Kayak nggak mungkin gitu ya. Kayak nggak mungkin banget. Pada saat saya mau jumroh di sana, itu rame kan. Saya bawa orang-orang yang udah lansia. Cuma bersuara, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu minggir semua. Oh, ada keajaiban ya. Itu saya bawa nenek-nenek ke depan orang-orang mau jumroh. Dipermudah ya Om Aris ya. Iya, karena dengan ikhlas, pasrah, Iya. itu yang dilakukan. Gitu. Mau nangis. Iya, Kemarin menatap saya terlalu dalam, sekarang mau nangis. ya tadi dari yang kita ngobrol dari mulai pertama ya sampai sekarang, itu saya bilang pernyataan Om Aris nggak usah dibantah, didengerin, diresepin ke dalam hatinya. Iya. Iya. Karena gini, kalau orang masih menilai saya orang yang suka bikin ketawa, ngelucu, iya betul. Yang punya gerakan yang waduh udah pokoknya kalau udah nonton tuh ketawa, dengerin lagu, bebas-bebas aja. Manusiawi kan. Betul. Kenapa sih diam aja? Kemarin menatap saya begitu sangat dalam. Ya itu makanya saya bilang, saya dari yang episode kemarin tuh banyak pertanyaan di kepala nggak bisa keluar semua. Sekarang dengar pernyataan tadi Om Aris cerita, apa nggak nusuk di hati sebenarnya nih? Makanya saya nggak peduli orang mau ngomong Nyerempet apa, saya nggak semua peduli. ya. Nyerempet semua. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa. Saya nolong orang, ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang nolongin tuh sebenarnya gerakan dari Allah kok. Ya. Lewat tangan Om Aris ya. Iya. Gitu. Sampai hari ini saya nggak pernah bilang saya ini orang pinter, ahli, enggak. Terkadang saya berada di tengah-tengah orang ahli, saya diam. Tapi ketika ada salah satu kalimat atau cerita yang menurut saya salah, bukan salah ya, sedikit harus ditambahin, tiba-tiba saya ngomong. Lalu mereka langsung melihat saya semua. Kebayang dong, dari yang mereka cerita lebih bagus ceritanya dari saya cuma diam. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu yang menurut saya kurang lengkap, itu ada spontan saya ngomong. Lalu berbalik mereka yang lihat saya. Tahu apa yang saya lakuin? Saya cuma pegang Quran. Di situ Om Aris menjelaskan. Iya. Apa kekurangannya? Iya. Ada yang bilang penampilannya gini-gini. Pada saat saya pulang dari Mekah, penampilan saya begitu sangat Islami. Wah, religi banget. Yang ada orang takut ngobrol sama saya. Nah, sebenarnya iya sih, kalau kita mau lihat ya balik lagi ya. Kita mempelajari ilmu agama itu sendiri sebenarnya untuk apa, balik lagi sih. Saya ngelihatnya adalah pada saat kita Jonathan Protestan ya, Protestan, saya Islam, kan nggak usah dilihat dari pakaiannya, nggak usah lihat dari. Nah ini mengingatkan saya mimpi pada saat saya masih SMP waktu itu. Jadi saya mimpi itu berbaris menuju kolam gede banget, kolamnya gede banget, itu naik satu-satu, lalu di dalam air. Dalam kolam itu ada air, saya dipegang kepala saya sama orang tinggi gede, berjubah hitam. Ditelupin kepala saya, utara, timur, barat, selatan, pokoknya itulah. Saya bingung dong, mimpi itu panjang dan bikin saya bertanya-tanya. SMP kelas 3 lah. Kebetulan ada tetangga saya, udah wafat sih ya. Itu orang Nasrani. Saya bilang, tante, saya mimpi, saya ceritain. Lalu dia kaget, kamu akan menjadi penginjil yang baik. Oh, Iya. si tante itu bilang. Iya. Hah? Kaget loh.
Tapi kalau sekarang saya mengkaji Quran, nggak ada yang salah. Karena kan kitab Injil itu juga yang turunin Tuhan. Iya betul. Iya kan? Ada Taurat, Zabur, Injil, Quran. Si tante itu melihatnya karena tante itu Nasrani. Nasrani. Ya, Jadi katanya itu kayak dibaptis, dibaptis ya. Betul Jonathan. Oh, Demi Allah. Itu saya nangis karena kan orang tua saya hajah ya. Gitu. Gitu. ini ceritanya menarik banget. Sampai nggak bisa ngomong kan? iya, Iya sampai terkesima. Iya makanya tadi saya bilang apa yang statement yang dikeluarkan sama Omares itu bukan statement yang akhirnya bisa dipertanyakan lagi. Ya. Makanya di Ramesan ini kadang-kadang kita nggak usah replying, kita mendengarkan aja. Iya. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak buat Omares? Bingung ya mau nanya apa. Ya sebenarnya ada satu pertanyaan Pertanyaan berhubungan dengan apa nih? berhubungan dengan keadaan sekarang. Oke. Jadi saya baca di Twitter, lihat di Instagram, semua pembahasan tentang satu pihak yang menjelek-jelekan pihak lain inilah itulah untuk masuk nanti ke 2024 Oh, pemilihan presiden. Oh. Rame ini, Kalau nggak rame kan bukan Indonesia, bukan Indonesia. Betul. ya kan? Ada pro dan kontra, ada kubu satu, kubu dua. Kalau nggak begitu bukan Indonesia, Iya. Setuju. ya kan? Iya. Nggak seru. Betul. Pertanyaan saya Omares, presiden 2024 siapa? Ada gambaran nggak Omares? Jawab sekarang. Tahan. Tahan, benar. Mau tahu jawaban? Tapi Omares sudah tahu ya? Lihat aja rambut saya. Nanti dulu, jangan nanti, jangan Pokoknya dikasih. nanti ya. Jawabannya di Lihat aja warna rambut Tunggu, saya. Omares, jangan Tunggu. nanti Oke, itu. oke. di episode berikutnya. Omares terima kasih ya. Mau tahu jawabannya siapa presiden 2024? Nonton lagi berikutnya. Ramesan 68 episode berikutnya. Ya nggak? Yes. Iya kan? Oke. Lihat kan baju putih sama kayak Pak Prabowo dulu kan. Jangan Baju gue hijau. Apa nih? Tentara. iya, mestinya posisi ada di belakang. Bisa di belakang. Siap Pak Presiden. Ya, oke. Balik lagi ya di Ramesan 68. Thank you. Omares. Oke. Episode berikutnya ya. Kasih jawaban. Sip.